Tinggikan dirimu, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari selamat kita lagi berjumpa kembali lewat media online yang setiap saat kami tayangkan, baik dalam ibadah minggu, ibadah tengah minggu, dan juga besok kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita, kehidupan kita. Saudara yang ada di rumah masing-masing, saudara tetap dengan kesungguhan hati, saudara mau datang kepada Tuhan, karena kita percaya Dia selalu hadir dimanapun saudara berada, dan Dia ada selalu bersama dengan kita. Mari kita mau sama-sama menikmati berkat Tuhan pada saat ini. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih anugerah-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami, pertolongan, perlindungan, dan kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami semua boleh ada lagi sampai hari ini, saat ini Tuhan. Terlebih kami boleh ada di dalam anugerah keselamatan-Mu Tuhan, dan kami terus menikmati kasih setia Tuhan yang tak pernah Engkau biarkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mau menikmati berkat firman-Mu. Berkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami mau belajar lebih lagi Tuhan, mengenal pribadi-Mu dan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Itu sebabnya biar Roh Kudus yang akan bekerja di tengah-tengah kami, baik bagi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun bagi umat-umat-Mu Tuhan yang menikmati Tuhan pelayanan ini lewat media ini yang ada. Tuhan berkati mereka di rumah mereka masing-masing, supaya kami boleh menikmati Tuhan berkat-Mu di dalam hadirat-Mu, yaitu firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua pada saat ini Tuhan, dan biar kiranya Roh Kudus yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan hati kami umat-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, kami sambut pemberitaan firman-Mu Tuhan pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau belajar lagi firman Tuhan pada saat ini. Besok kita akan merayakan hari yang sangat bersejarah dalam perjalanan kekristenan kita, bahwa kita tahu bersama bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia pernah datang atau turun ke dunia, datang ke bumi ini untuk sebuah tujuan yang luar biasa, yaitu menjadi seorang juru selamat bagi manusia. Dia telah lahir ke dalam dunia ini, dan selama 3,5 tahun Dia telah menunjukkan bukti pelayanannya dengan begitu banyak mujizat yang Dia kerjakan, dan juga sampai kepada hari di mana Dia harus menyelesaikan segala tugas sebagai seorang Mesias, yaitu Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita sebagai orang-orang yang ada di muka bumi ini. Dan pada hari yang ketiga firman Tuhan berkata Dia telah bangkit dari maut, membuktikan bahwa benar-benar Dia adalah Tuhan, atau Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan setelah berapa hari kemudian, firman Tuhan berkata 40 hari Dia berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, Dia memperlihatkan bukti kebangkitannya, dan pada hari 40 Dia terangkat ke surga. Dan ini menjadi sebuah peristiwa yang bersejarah yang selalu kita peringati, bahwa benar-benar Allah yang kita sembah, Dia telah naik ke surga. Mari kita lihat pesan apa yang Yesus sampaikan sebelum Dia akan terangkat ke surga, sebelum Dia meninggalkan murid-muridnya, sebelum Dia meninggalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memberitahukan hal-hal yang luar biasa, dan juga menjadi sebuah keyakinan kita sebagai orang percaya hari-hari ini, untuk tetap kita hidup dalam iman kita kepada Tuhan, karena luar biasa janji firman Tuhan bagi saya dan saudara. Mari kita akan lihat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, saya akan membaca mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga jauh-jauh hari telah diingatkan atau diberitahukan kepada para murid. Itu sebabnya Yesus tahu bagaimana kondisi keadaan hati dari murid-murid yang pada saat-saat dia akan meninggalkan mereka. Mungkin ketika kita memiliki sahabat atau teman ya yang begitu dekat dengan kita, yang sudah lama mungkin kita kenal, dan suatu saat ketika dia akan berpamitan, dia akan pergi mungkin ke tempat yang jauh dalam waktu mungkin yang kita tidak tahu, dan mungkin ada perasaan yang sedih ya, perasaan yang sudah lama mungkin kita bersama dan rasa kehilangan, dan itu mengakibatkan mungkin ada kesedihan. Nah, hal itu pun dirasakan oleh para murid. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, ayat 1 ini diawali dengan sebuah kalimat-kalimat penguatan atau peneguhan bagi murid-murid pada saat itu. Firman Tuhan berkata di sini bahwa janganlah gelisah hatimu. Kita lihat kondisi sebagai murid yang selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus dalam melayani, mereka begitu dekat dengan Tuhan, dengan Yesus, sehingga ada sebuah hubungan emosional yang telah terbangun di antara Yesus dengan para murid, sehingga Yesus tahu bahwa para murid ini akan mengalami suatu saat mereka akan ditinggalkan, yaitu perasaan gelisah, perasaan yang begitu kehilangan. Kita lihat, walaupun mungkin tidak diperlihatkan secara jelas oleh para murid, tidak ditunjukkan, tetapi sebagai Tuhan yang mungkin yang ada pada saat itu, dia tahu kondisi setiap hati dari para murid. Karena apa? Karena dia adalah Allah. Allah yang menciptakan setiap kita, termasuk hati kita. Kita ada bahwa dalamnya lautan dapat terduga, tetapi hati manusia siapa yang tahu? Tetapi kalimat ini tidak berlaku bagi Tuhan. Karena apa? Karena dia yang menciptakan hati manusia, dan dia yang tahu setiap kondisi hati setiap manusia. Dan pada saat ini juga dia posisinya sebagai Tuhan. Dia telah mengetahui apa yang akan dialami oleh para muridnya ketika dia akan meninggalkan mereka. Itu sebabnya dia berkata, janganlah gelisah hatimu. Artinya apa? Di saat mereka ada dalam kegelisahan, ketika hati mereka dalam kegelisahan karena mereka ditinggalkan oleh sahabat, bukan hanya sekedar sahabat, seorang yang begitu luar biasa, yang telah menjadi Tuhan, menjadi juru selamat bagi kehidupannya, sehingga mereka telah mengenal secara pribadi kehidupan Yesus, sehingga ada sebuah hubungan yang begitu dekat. Dan ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, dia tahu kondisi keadaan yang akan dialami oleh para muridnya. Dan dalam kondisi seperti ini, Yesus datang dan Yesus ingin menguatkan imannya kepada murid-muridnya. Dia berkata apa? Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Kita lihat, Yesus juga tahu apa yang menjadi kondisi, apa yang menjadi masalah pergumulan yang sementara dihadapi oleh setiap orang percaya atau anak-anak Tuhan hari-hari ini. Mungkin ada suatu perasaan yang saudara pendam, saudara simpan dalam hati. Mungkin orang-orang yang saudara tidak tahu, tetapi kita percaya bahwa Dia Allah mengetahui segala sesuatu sampai kedalaman hati kita. Dan ketika kita ada dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan selalu datang. Apa yang harus kita lakukan dalam keadaan situasi seperti ini? Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Artinya apa? Iman kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan berkata dalam ayat 1, Yesus menyampaikan bahwa murid-muridnya harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Karena Yesus tahu setiap keadaan kondisi hati manusia.
Itu sebabnya ketika kita mengalami pergumulan masalah apapun, mari kita selalu mau datang kepada Tuhan. Artinya apa? Tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Jadi kita lihat ayat yang kedua, kita baca. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kita lihat ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga, kita melihat bagaimana Tuhan menjelaskan tujuannya untuk pergi ke surga atau kembali ke surga. Firman Tuhan berkata di sini bahwa kepergian Yesus kepada kembali ke rumah Bapa atau ke surga. Surga ini adalah suatu tempat yang sudah ada sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Jadi surga itu sudah ada, atau suatu tempat yang sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Jadi Yesus datang dari surga, dan setelah dia menyelesaikan tugas mesianis atau penyelamatan bagi umat manusia, dia mati dan dia bangkit dan dia kembali ke surga. Dan kita lihat apa tujuan Yesus kembali ke surga atau naik ke surga. Firman Tuhan berkata di sini. Jadi kepergian Yesus ke surga bukan kepergian tanpa tujuan. Dia pergi bukan hanya untuk tinggal sendiri selama-lamanya di sana. Tapi firman Tuhan berkata di sini, kepergiannya ke surga itu juga akan membawa berkat yang luar biasa bagi kehidupan murid-murid dan juga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena ayat di sana menjelaskan bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Wah, luar biasa. Jadi ketika Tuhan pergi ke surga, dia naik ke surga, dia tidak akan tinggal di sana untuk sendiri, untuk selama-lamanya sendiri, tapi dia sementara melakukan sebuah tugas yang mulia, yaitu apa? Menyiapkan tempat bagi kamu. Bagi siapa? Bagi murid-muridnya. Bagi siapa? Bagi setiap orang percaya. Bagi setiap kita yang sudah percaya. Jadi dengan kata lain, Kristus tidak naik ke surga sekedar untuk tinggal sendiri di sana, melainkan dia pergi menyediakan hal-hal yang surgawi, hal-hal yang bersifat surgawi yang akan diwariskan kepada setiap orang percaya, yang akan mendapat bagian di dalam rumah Bapa. Jadi dia sementara mempersiapkan sesuatu warisan yang luar biasa, yang sementara dia sediakan untuk siapa? Untuk kita, untuk saya dan saudara yang selalu percaya dan beriman kepadanya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam ayat yang ke-6 di saat dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Yesus satu-satunya jalan untuk kita bisa menikmati warisan itu. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu jalan ke situ. Kemana engkau akan pergi, kami tidak tahu. Tapi Yesus berkata, kemana aku pergi, kamu tahu. Dan dia berkata, akulah jalan ke situ. Artinya apa? Setiap orang yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Yesus, yang telah ditebus oleh Yesus, oleh darah Yesus, maka dia adalah orang yang telah mengenal jalan ke situ. Karena apa? Karena Yesus adalah jalan untuk kita bisa ke rumah Bapa. Artinya apa? Jaminan warisan yang Tuhan sediakan hanya diberikan kepada orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, oleh orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, oleh orang-orang yang telah mengenal Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Karena firman Tuhan berkata, kamu tahu jalan ke situ. Di mana jalan ke situ? Atau jalan di mana Tuhan akan pergi? Di mana dia sementara mempersiapkan sebuah tempat untuk menjadi warisan saya dan saudara. Yaitu ketika kita kenal Yesus. Yaitu ketika kita percaya kepada Yesus. Dialah jalan. Dialah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa, menuju kepada hidup yang kekal. Amin. Jadi kita lihat Kristus sementara mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang telah ditebus oleh darahnya. Karena tanpa kematian Yesus, tanpa pengorbanan Yesus, tidak akan pernah ada tempat bagi manusia yang berdosa. Dan tanpa kenaikan Yesus pun di atas kembalinya Yesus ke surga, maka tidak akan pernah ada tempat yang disediakan. Jadi kita lihat
tanpa kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia, tidak akan pernah ada tempat di sana. Dan juga tanpa kenaikan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, tidak akan pernah ada tempat bagi kita. Itu sebabnya kita mengucap syukur di hari kenaikan Tuhan. Karena apa? Karena lewat kenaikannya, Dia sementara mempersiapkan tempat bagi kita. Artinya apa? Lewat kenaikannya, kita memiliki kepastian bahwa kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Siapa? Kehidupan orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus. Karena firman Tuhan berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa. Ini warisan yang luar biasa yang akan diberikan Tuhan kepada setiap orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Jadi kita lihat, tidak akan ada pernah Roh Kudus dicurahkan kalau Yesus tidak naik ke surga. Tidak akan ada pernah penyertaan Roh Kudus bagi saya saudara yang zaman kalau Yesus tidak naik ke surga. Itu sebabnya kita bersyukur di hari kenaikan Tuhan ke surga, memberikan jaminan yang pasti bahwa hidup yang kekal itu menjadi bagian dari setiap kehidupan orang percaya. Dan lewat kenaikannya ke surga menjadi jaminan yang pasti bahwa setiap orang percaya diberikan kuasa atau Roh Kudus yang akan menolong setiap kehidupan saya saudara untuk apa? Berjalan di tengah dunia hari-hari ini. Luar biasa janji firman Tuhan. Biar kiranya hari-hari ini kita mau selalu datang kepada Tuhan. Artinya apa? Kita selalu mau merendahkan hati kita, berjalan dengan taat, setia, percaya kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, apa yang kita investasikan di dalam Tuhan, luar biasa warisan yang akan Tuhan sediakan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya yang selalu bersungguh-sungguh hati untuk datang mendekat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab hanya Yesus satu-satunya jalan untuk kita bisa menikmati kehidupan yang kekal, yaitu di dalam rumah Bapa. Dalam ayatnya yang keempat kita baca di sana, firman Tuhan berkata, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas ayat 5 kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat ke-6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita lihat, murid-murid seringkali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Seperti apa yang menjadi respon Thomas. Tapi kita lihat, mereka bisa mengerti ketika setelah Yesus naik ke surga. Jadi Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, adalah jalan. Yang pertama, dia adalah jalan Allah untuk memperkenalkan diri kepada manusia. Dia adalah jalan Allah kepada manusia. Karena dia datang ke dalam dunia ini, diutus oleh Bapanya, bahkan dia adalah Allah sendiri, untuk bisa datang menjumpai manusia yang berdosa. Yang kedua, dia adalah jalan manusia kepada Allah. Dia telah menjadi jalan manusia kepada Allah, sehingga sebab di dalam dia kita boleh mengenal Bapa. Di dalam dia kita boleh mengenal pribadi Allah. Di dalam dia kita boleh mengenal segala suatu rencana dan kehendaknya. Karena dia adalah jalan manusia untuk kita bisa datang kepada Allah. Haleluya. Tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain. Hanya ada di dalam Yesus. Dan Yesus satu-satunya jalan. Artinya apa? Di luar Yesus semua orang yang tidak percaya dan tidak taat kepadanya pasti akan ada di tempat di luar rumah Bapa. Tetapi ketika kita percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan, kita ikuti jalannya, kita berjalan di dalam kehendaknya, pasti kita mendapat bagian di dalam apa? Tempat yang sementara disediakan oleh Tuhan. Dan ini menjadi warisan bagi saya saudara. Jadi kita lihat, Yesus memang harus pergi. Karena ini demi kebaikan murid-murid. Ini demi kebaikan setiap orang percaya. Karena kepergiannya itu memiliki tujuan, yaitu untuk mempersiapkan tempat bagi setiap orang percaya. Dan ketika dia pergi, firman Tuhan berkata, dia tidak pergi meninggalkan kita sendiri. Dia mengirim penolong yang lain, disebut sebagai Roh Kudus, Parakletos. Ia akan selalu bersama dengan kehidupan orang percaya, untuk kita berjalan melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus diberikan untuk memampukan kita bisa berjalan di dalam kehendaknya.
Itu sebabnya kita bersyukur supaya benar-benar kita selalu ada dalam tuntunannya. Roh Kudus selalu menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kita. Terlebih hari-hari ini, kita yang hidup di hari-hari terakhir ini. Kita menantikan hari kedatangan Tuhan yang sungguh tidak lama lagi. Kita percaya bahwa suatu saat Dia akan datang kembali dalam waktu dan saat yang akan ditentukan oleh Bapa sendiri. Puji Tuhan. Dan kita akan menikmati warisan itu, asalkan kita tetap setia sampai akhir. Amin. Puji Tuhan. Percayalah, Dia pergi dan akan kembali. Dan itu adalah hal yang pasti. Jadi kenaikan Tuhan, Dia berkata kepada murid-murid, aku akan pergi dan aku akan datang kembali untuk apa? Menjemput kamu semua. Tuhan akan datang kembali pada kali yang kedua dengan sebuah tugas yang luar biasa untuk mengangkat gerejanya, membawa gerejanya di tempat di mana Dia berada. Karena Dia berkata, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Luar biasa. Kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya di dalam kerajaan kekal, dalam kerajaan surga, dan kita akan tetap hidup untuk menyembah Tuhan selama-lamanya. Hidup senang bersama dengan Tuhan. Selama di dunia ini kita mau tetap setia kepada Tuhan, lakukan perintah Tuhan, dan tetap semangat. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan setelah itu kita akan sama-sama berdoa selama 10 malam. Ya, walaupun tidak bersama-sama, tapi di rumah saudara kita tetap melakukan hal ini untuk selalu berdoa. Roh Kudus sudah dicurahkan dan kita percayalah Roh Kudus selalu ada dan tinggal berdiam dalam setiap kehidupan saudara. Kita mau selalu menjaga kehidupan kita supaya benar-benar kuasa itu selalu ada menyertai kita gereja Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini walaupun di masa pandemi itu tidak akan membatasi karya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan gerejanya. Di rumah saudara masing-masing membangun mezbahnya, membangun mezbah doa, mengundang hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, maka Roh Kudus juga ada di sana. Roh Kudus akan mengurapi saudara. Roh Kudus akan memperlengkapi kehidupan saudara untuk benar-benar siap menyongsong hari kedatangan Tuhan, untuk kita bisa menikmati warisan sorgawi yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Puji Tuhan. Mari selama 10 hari ke depan saudara tetap mengambil waktu setiap jam 6 sore kita berdoa bersama-sama saudara di rumah masing-masing, dan kita terus ada dalam hadirat Tuhan, menikmati kuasa yang luar biasa yang Tuhan akan selalu berikan bagi setiap gereja Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah ini dalam doa. Kita selalu berdoa bersama-sama supaya kita terus ada dalam anugerah, perlindungan, dan kekuatan Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam setiap kehidupan saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat berkat-Mu, lawatan-Mu Tuhan, firman-Mu yang terus menguatkan, memberikan keteguhan bagi iman kami bahwa sungguh Engkau Allah yang telah naik ke surga dengan sebuah rencana yang agung dan mulia. Engkau sementara menyediakan tempat bagi kami, dan suatu saat Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami, untuk bawa kami di tempat di mana Engkau berada, yaitu di dalam kerajaan surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Selama kami di dunia ini, kami selalu minta biar kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, menuntun kami, memegang setiap tangan kami. Karena kami tidak kuat berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu. Kami perlu pribadi-Mu Roh Kudus selalu hadir dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu, berjalan bersama dengan kami, untuk kami bisa melewati setiap musim kehidupan. Bahkan di hari-hari ini Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Berkati setiap keberadaan umat-Mu saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka terus merasakan kehadiran-Mu Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur saat ini Tuhan atas berkat-Mu yang kami nikmati lewat ibadah kami, bahkan lewat firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan iman bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Hamba berdoa Tuhan, berkati semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau selalu jaga dan lindungi, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan terlebih dari itu Tuhan, iman mereka terus Tuhan bertumbuh di dalam Engkau, sehingga mereka tetap kuat dalam anugerah dan perlindungan-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam setiap kehidupan mereka, sehingga selalu memenuhi dalam segala keperluan dan kebutuhan umat-Mu Tuhan, dan mereka senantiasa menikmati pemeliharaan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami akan akhiri dan terus kami tetap percaya bahwa kami ada dalam tangan-Mu. Hidup kami dalam rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa dengan pengucapan syukur. Kami terima segala berkat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.